Aku lapar. Dan ini ada sisa sop aku masak sendiri. Tuh. Aku mau racik lagi jadi kimchi soup. Aku mau makan kimchi soup sambil nonton drakor. Welcome to my new setup. Settingan YouTubeku beda, ini di kamar. Dan sudah ada tanaman-tanaman di belakangku. Kata suamiku, "Mah, kayaknya kamu kalau tidur mendingan daripada meluk aku, sekarang meluk tanaman aja deh," katanya gitu. Semoga kalian suka nontonin videoku kali ini, storyku kali ini, yang membahas soal aku versus siklus hateku. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rizky Brooks. Ini merupakan hari ketiga hateku di bulan Oktober ini. Ini sih rekamnya Oktober ya, tapi nggak tahu nih tayangnya bulan apa nih, November mungkin. Aku di story kali ini bakalan ngebahas
soal siklus hateku. Dari zaman ABG itu siklus hateku lancar. Namun setelah aku punya anak, setelah melahirkan, siklus hateku mulai aclok-aclokan alias berantakan. Namun pada akhirnya alhamdulillahnya bisa balik lagi. Nah, sekarang aku bakalan share siklus hateku, terus juga beberapa pertanyaan yang diajuin dari teman-teman Jamet Squad aku di Instagram. Sebelum lanjut, kita bahas aku versus siklus hateku. Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya? Udah? Oke, sekarang aku bakalan ceritain dari awal dulu. Dari historinya, ya dari zaman aku ABG lah ya. Let's go. Sambil dengerin aku ngebacot, sambil dengerin aku ngomong panjang lebar, kalian boleh ya nyiapin teh. Sebenarnya tadi aku tuh pengen minum yang anget, tapi kok ya ini kayaknya udaranya tuh lagi lembab dan panas, kayaknya mau hujan. Jadi kalau minum panas tuh kayaknya makin gerah gitu. Jadi ya udah, tadi aku tambahin es batu akhirnya ya, teh lecinya. Dan kalau misalnya lagi hate, mood makan tuh kalau untuk aku pribadi jadi keganggu. Oke, kita ngobrol dari mana dulu nih? Kayaknya nggak asik kalau misalnya langsung ngomongin to the point siklus hateku di usia yang 30 tahun ini. Buat yang belum tahu dan baru nonton aku, usiaku saat ini 30 tahun dan aku sudah punya anak satu. Usia anakku 3 tahun. Aku pertama kali hate itu kelas 6 SD. Umur berapa tuh ya? 12, 13 tahun, sekitar segitulah ya. Kelas 6 SD. Dan setelah hate pertama, hateku tuh hitungannya lancar. Kalau tanggalan hate maju tuh berarti hitungan dokter mundur kan ya. Iya, pokoknya hateku tiap bulannya itu aku selalu bisa ngecek, jadi nggak mungkin telat. Selalu hitungannya itu adalah mundur 3 hari atau 5 hari, atau misalnya double. Bulan ini misalnya tanggal 3, bulan depan tanggal 3, bulan depannya lagi berarti bisa jadi di akhir bulan. Jadi ada kemungkinan di satu bulan itu aku hate 2 kali, dan itu normal. Jadi hitungannya mundur terus gitu tanggalannya. Bener kan ya kayak gitu ya? Ya. Lalu jadi pas aku abis nikah, aku nikah April 2016. Inget kok, April 2016. Mei itu aku masih hate, tapi nggak kayak biasanya. Tumben banget, biasanya aku tuh hate itu selalu 5-7 harian. Bener-bener berdarah-darahnya tuh 5 harian. Sisanya kayak slime-slime coklat gitu. Sampai 7 hari biasanya udah bersih. Jarang banget sampai yang 10 harian. Di bulan berikutnya itu telat 3 hari dari perhitunganku, karena seharusnya itu di bulan yang gandeng, alias di bulan Juni 2016 itu seharusnya tanggalan hateku itu sama kayak di bulan Mei, seharusnya sama, dan telat 3 hari langsung ketahuan karena hateku itu lancar. Pernah waktu aku kuliah hateku nggak lancar, 2 bulan off nggak hate, itu gara-gara aku skripsi, stres. Jadi kayaknya hormonnya keganggu, 2 bulan nggak hate. Begitu hate, wah sakit perut. Dari aku gadis ya, itu tiap mau hate selalu sakit perut banget. Banyak yang bilang bahwa setelah nanti lahiran gak bakalan sakit perut lagi. Apaan? Aku hate-nya sekarang makin parah sakitnya. Sakitnya tuh kayak pembukaan 5. Jadi kayak panas sampai ke paha, selangkangan bagian dalam, sorry ya, sampai ke paha. Itu kayak aduh panas banget ya rasanya, kayak apa ya, kayak bukan 5. Tapi emang ya yang namanya sakit menstruasi, sesakit-sakitnya menstruasi itu gak bisa ngalahin yang namanya kontraksi lahiran. Lagi kalau misalnya diinduksi, mantap rasanya. Gejala pas mau hate itu macam-macam. Ada yang payudaranya linu, terus ada yang panggulnya linu, ada yang perutnya melilit, ada yang mood swing. Kalau aku hampir semua aku rasakan kecuali bagian payudara. Aku gak pernah, hingga detik ini alhamdulillah ya, belum pernah ngerasain kalau mau hate payudara linu, aku nggak. Tapi panggul rasanya mau copot, iya. Terus juga perut melilit, iya. Mood swing, iya. Terus rasanya tuh kalau misalnya mau hate, biasanya seminggu sebelumnya itu rasanya tuh lapar mulu, semua pengen ku makan. Nah tapi pas di hate-nya, di hari hate-nya itu 5-7 hari itu mood makanku parah banget. Rasanya nggak pengen makan, tapi pengennya tuh ngunyah, nyemil yang manis, atau yang kadang pengen yang asin banget, kadang pengen yang manis banget. Nah buatnya saat ini kalau lagi pengen manis kayak sekarang nih, aku pakai dark chocolate granola aja. Jadi ya at least kalorinya nggak terlalu banyak lah ya. Ntar dulu, nyemil dulu. Anjol. Dan mood swing parah. Suamiku udah jadi bulan-bulanan itu. Kalian mesti tahu ya, siklus hateku itu keganggu. Aku sempat 2 tahun
enggak hate gara-gara menyusui. Bukan gara-gara sih, ya memang aku sudah berkomitmen untuk memberikan ASI eksklusif ke anakku. Nah, dari aku melahirkan, awal melahirkan langsung nyusuin kan ya, sampai pas banget Ralin itu usia 2 tahun baru aku stop. Selama itu aku tidak hate. Dan 40 hari setelah melahirkan itu aku langsung pasang KB, spiral, IUD, dan dokter bilang bahwa kalau aku tidak hate selama menyusui itu wajar. Dan kalian mesti tahu ya, selama aku tidak menyusui itu bulu-bulu ya, kayak bulu ketiak, rambut, hormon, semuanya tuh bener-bener kayak keganggu. Dan pertumbuhan rambut dan lain sebagainya tuh bener-bener kayak stop. Nggak ada bulu ketiak yang tumbuh. Terus kalau misalnya rambut rontok itu nggak ada yang numbuh lagi, susah gitu. Nah, begitu aku berhenti menyusui di usia Ralin yang 2 tahun, itu langsung aku selang sebulan langsung hate pertamaku. Wah, sakitnya bukan main. Rasanya tuh kayak apa ya, panggul kayak mau copot. Terus kayak kontraksi yang aku bilang itu kayak bukaan 5. Sakit, panas perut. Waduh, udah meriang rasanya, udah gak jelas deh. Amit amit jamu bayi. Mungkin kalau misalnya ngerasain sekarang, jangan-jangan curiga dibilang kena virus lagi ya, virus pandemi gitu. Amit amit jamu bayi. Jangan sampai dia ngerasain kayak gitu lagi. Pas berhenti menyusui aku langsung hate selang sebulan. Dan dokter bilang ya nggak ada efeknya dari IUD, semuanya pure hormonal. Sampai sekarang kalau misalnya mau hate, sekarang sakitnya udah mulai berkurang karena aku rutin olahraga. Ternyata olahraga itu juga bisa mengurangi intensitas sakit mau menjelang datang bulan. Jadi kalau misalnya kita rutin olahraga, apapun olahraganya, kalau aku selalu kardio sih, Muay Thai. Nah, semenjak aku rutin olahraga Muay Thai ini itu sakitnya berkurang jauh banget. Bahkan kadang suka nggak sakit perut, tanpa sakit perut, cuma ya kayak rasanya tuh kayak mau mulus-mulus pup gitu aja. Udah gitu doang, langsung hate gitu dan lancar. Cuma jadi mood swing parah. Ganggunya kalau sekarang lebih ke pola makan aja sih. Jadi kadang mood makan berubah drastis, kadang nggak mood, kadang moodnya gahar banget. Begitulah. Q&A time. Aku buka kolom Q&A di Instagram dan ada beberapa pertanyaan soal siklus hate yang menurutku seru untuk dibahas. Pertama, jelasin tentang PCOS. Apa ya? PCOS tuh, aku tidak mengidap PCOS, tapi saudara deketku, sepupuku, adik sepupu, ada yang PCOS. PCOS kan ya dibacanya ya. Buat yang belum tahu, PCOS itu adalah gangguan hormonal di mana biasanya gejalanya itu ada di menstruasi yang tidak teratur, tidak lancar. Terus ini aku juga baca ya dari artikel, pertumbuhan rambut berlebih. Temanku juga ada yang PCOS dan iya, jadi bulu-bulu bulu tangan dan lain sebagainya tuh jadi lebih lebat dari yang senormalnya wanita. Terus jerawat banyak dan ada obesitas. Aku ceritain saudara dekatku aja ya, karena dia perjuangan untuk hamilnya itu aku bener-bener ngikutin dari awal banget. Dia itu dianjurkan oleh dokternya nurunin berat badan sampai 20 kilo kalau misalnya mau hamil. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf banget ya. Pokoknya dokter tuh menganjurkan untuk program hamilnya dia harus menurunkan berat badan hingga 20 kilo. Tapi alhamdulillahnya nggak nyampe turun 20 kilo, kayaknya cuma belasan gitu. Langsung isi alhamdulillahnya. Dan sekarang tanpa program hamil abis anak pertama dia nggak pakai spiral, nggak pakai KB, langsung isi lagi alhamdulillah. Sekarang sedang hamil anak kedua. Temanku juga ada yang PCOS dan dia bisa hamil juga setelah menikah. Bahkan kosongnya cuma sebentaran gitu. Tapi ya sebelumnya memang dia olahraga rutin, nurunin berat badan, kayak gitu-gitulah. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, semenjak aku pakai KB IUD kenapa sering nyeri di perut bawah sebelah kiri? Nah, aku juga pakai spiral kan seperti yang aku bilang tadi. Tapi kalau mau hate ternyata setelah olahraga nggak sakit. Jadi kayaknya emang masalah sakit sama enggak tergantung sama hormon nggak sih? Aku juga kurang paham ya karena aku bukan dokter. Tapi ya aku pakai KB dan buktinya sekarang aku kalau misalnya mau hate udah nggak sesakit dulu karena aku olahraga. Terus ini dibilang perut bawah sebelah kiri sering sakit. Biasanya kalau sering sakit itu karena kecapean. Nah, karena aku juga KB spiral, misalnya aku gendong Ralin, aku kecapean, itu langsung keluar slam. Kadang suka ada darah juga gitu, jadi
kayak ada pendarahan sebelum masa haid gitu loh. Aku nggak tahu namanya apa, tapi kalau misalnya kayak gitu aku harus bed rest sehari dan minum plain yogurt. Dianjurinnya sama dokter gitu buat ngebersihin lagi atau apa, aku juga kurang paham. Tapi plain yogurt itu tinggi kalsium sih, makanya aku suka banget yogurt kan. Alasannya karena emang dianjurkan sama dokter kandungan. Tapi sebenarnya aku belakangan sukanya yogurt yang ada rasanya sih. Bagusnya sebenarnya yang plain, yang nggak ada rasanya. Ini juga bagus nih, naik turun berat badan pengaruh nggak sih kak sama hormon dan datang bulan? Temenku ada yang nurunin berat badan tuh sampai udah 20 kilo ya, temen deketku, dan kayaknya emang ngaruh ya ke hormon. Jadi kayak adaptasi lagi kali ya hormonnya, aku juga nggak ngerti ya, tapi emang ada pengaruhnya ke hormon. Aku juga gitu tuh, setelah beres menyusui itu kan aku 2 tahun nggak haid, terus beres nyusuin aku haid, itu juga nggak rutin gitu loh. Jadi kadang sebulan haid, bulan depannya enggak, terus 2 bulannya haid, terus bulan depannya enggak, kayak masih ada bolong-bolong ya. Nah pas beratku udah turun, pas awal menyusui itu beratku 60 kilo dan sekarang udah di 51 kilo, sekarang makin rutin lagi. Jadi kayaknya memang makin bagus pola hidupnya, makin bagus gitu loh. Haidnya, menstruasinya, siklus haidnya, semuanya jadi mungkin badannya juga hitungannya ke detox nggak sih? Jadi ya udah racun-racun tubuh keluar semua gitu. Dan bener nggak ya ngomongnya kayak gini? At least ya aku ngerasainnya setelah aku rutin olahraga, pola makanku baik, siklus haidku jadi lebih lancar dan teratur. Last question, siklus haid normal agar segera hamil apakah perlu minum pil KB? Hah? Pil KB itu bukannya malah buat terlalu temanku ada yang haidnya itu nggak lancar dan ada kista, dia memang dianjurin sama dokter minum pil KB untuk melancarkan haid ya. Tapi aku nggak tahu nih konsepnya gimana kalau misalnya mau cepet haid. Terus ini kan siklus haidnya normal ya, terus ngapain minum pil KB? Aku nggak paham deh, ilmuku nggak nyampe situ dan aku nggak pernah menanyakan hal ini ke dokter kandunganku karena belum ada pengalaman soal ini. Tapi kalau misalnya siklus haid normal itu sebenarnya lebih mudah untuk menghitung masa suburnya. Aku lupa tapi ada aplikasinya. Buat pengantin-pengantin baru ada aplikasinya di gadget itu buat ngitung masa subur gitu loh. Udah kalian download aja, dan itu aku ngikutin kayak gitu itu berhasil. Jadi kayak ada tanggal-tanggalan nih, di tanggal segini tuh masa subur kalian. Nih bagusnya berhubungan intimnya di tanggal segini. Terus juga kadang tuh suka ada aplikasi yang lucu gitu, kayak tanggal segini nanti kalian anaknya cewek, di tanggal segini anaknya cowok. Nah aku pernah tuh dulu ya awal baru nikah, aku ikutin tuh aplikasi bener karena aku pengen anak cewek ya pertama. Terus aku cobain aja ya, bener terjadilah gitu. Dan ya ternyata memang perhitungan masa subur dari aplikasi itu ya benar adanya. Tapi balik lagi ya, menurutku masalah momongan itu aku selalu dikasih tahu sama anakku, sama suamiku, bahwa semuanya itu udah diatur sama yang di atas. Jadi masalah kapan dikasihnya itu ya semuanya balik lagi sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Kehamilan itu kan memang bukannya kompetisi ya, tapi memang kadang omongan orang tuh aduh aku tahu banget rasanya. Kayak aku baru seminggu beres nikah aja udah ditanyain udah isi belum gitu. Giliran aku udah ngisi, sangkanya ngisi duluan. Sembarangan aja kalau ngomongnya. Intinya sih memang masalah cepat apa enggaknya itu balik lagi ke semua udah diatur pokoknya. Masalah kesiapan mental batin orang tua itu yang harus bener-bener disiapkan. Karena saat kita hamil, saat wanita nih ya hamil, ya kita akan mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Menjadi ibu itu tidaklah mudah, karena 2 minggu pertama aku melahirkan itu bener-bener wow banget rasanya. Dan aku mikir kayak oh pantas ya banyak orang yang menunda kehamilan dulu, karena ya memang harus siap. Punya anak itu nggak mudah, nggak sekedar bobo sama suami terus isi terus brojol gitu, enggak. Karena menjadi istri itu beda, menjadi seorang ibu itu wah tanggung jawabnya lebih berat lagi. Dan yang aku pelajari dulu sama suamiku, aku selalu ngobrol gitu kan masalah isi atau belum. Dua-duanya saat melakukan hubungan menurutku harus benar-benar saling rileks, saling terbuka, karena hasilnya kan beda. Kadang tuh suka dibilang ada orang yang nggak suka ngelihat ini. Aku sekalian cerita ya, aku kan dulu sering banget sama suamiku, sama sepupuku, kita sama-sama udah nikah, terus liburan bareng gitu kan. Ada sekeliling kita yang nggak suka ngelihat kita ini pasangan-pasangan pengantin baru bukannya nabung malah liburan. Well, sebenarnya untuk pasangan-pasangan baru tuh butuh banget me time, karena kadang kan ada aktivitas masing-masing ya, kayak mungkin istrinya bekerja, suaminya bekerja, melakukan hubungan tidak rileks gitu. Jadi sebenarnya pasangan itu bener-bener butuh waktu me time juga buat
buat bonding time antara suami dan istri. Jangan cuma ya kumpul kita lah gitu berhubungan untuk kita punya anak gitu. Nggak kayak gitu, bener-bener gimana ya, ada prosesnya gitu. Dan balik lagi, memang percaya aja pokoknya semuanya udah diatur. Dan misal ada pertanyaan kapan harus ke dokter kandungan, kalau di Indonesia tuh super duper masih tabu ya kalau misalnya ke dokter kandungan dan belum nikah gitu. Karena aku sendiri pernah ke dokter kandungan karena menurutku sakit perutku tuh pas lagi haid, pas masih gadis itu udah sakit banget. Aku ke dokter kandungan dan dokternya langsung bilang, jangan kamu hamil, ngomong kayak gitu. Padahal aku masih prewi ya, masih perawan. Tuh dokter ngomongnya kayak gitu. Baiknya ya sebelum menikah tuh udah cek. Apalagi kalau misalnya ada gangguan-gangguan haid. Cuma balik lagi, ya kita nggak tahu ya dokter yang oke yang mana. Aku waktu itu nemu dokternya yang kurang oke pas aku masih gadis ya. Jadi aku trauma banget, takut dijudge ini itu kalau ke dokter kandungan pas aku masih gadis. Tapi kalau misalnya udah nikah mah ya udahlah, langsung aja ke dokter kandungan dua-duanya gitu. Cek kalau misalnya kalian nggak sabar gitu ya, pengen buru-buru punya momongan gitu, ya udah langsung program hamil aja ke dokter. Ya udah percayakan saja ke ahlinya gitu, nggak usah nanya ke aku nggak tahu kalau misalnya program hamil gimana, karena aku tidak promil sih. Aku sama suami bener-bener ya udah kita legowo sedikasihnya aja, dan alhamdulillahnya dikasihnya cepet. So buat kalian di luar sana yang mungkin pengen cerita-cerita soal siklus haid kalian, terus permasalahan PCOS kalian, terus mungkin mau sharing seputar kewanitaan, boleh curhat langsung di kolom komen di bawah. Aku bakal bacain satu persatu. Kalaupun misal aku nggak sempet jawab, aku tetap bakal bacain satu-satu. Mungkin kita bisa sama-sama belajar juga. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Kalau misalnya ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena ini sesungguhnya pembahasan siklus haid, kehamilan dan lain sebagainya itu aku tahu banget sangat sensitif. Dan misalnya ada info yang kurang, monggo ditambahin aja biar kita bisa sama-sama belajar, oke? Ya udah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!